Welcome Smart Reader to my channel Nizar Imam ya. Jadi di episode kali ini teman-teman, kita setelah sekian lama nggak bahas buku, kali ini kita akan bahas buku lagi teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, karena saya harus mengkaji ulang konten buku saya. Nah kali ini saya datang kembali untuk mereview buku inspiratif Atomic Habits ya, karangan James Clear ya. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Jadi buku ini membahas tentang kebiasaan-kebiasaan ya. Dan di sini ada tagline-nya, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi dari tagline ini sebenarnya kita sudah tahu lah ya, buku ini kira-kira untuk siapa. Buku ini untuk orang-orang yang sedang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya ya. Perubahan ini maksudnya ya kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk ya, terus kemudian membiasakan hal-hal baik. Nah ini cocok untuk teman-teman semua, karena ternyata membuat kebiasaan baik itu nggak segampang itu ya teman-teman. Nah seperti itu. Dari segi cover dulu ingin saya bahas ya. Ini saya suka banget teman-teman ya. Buku-buku yang covernya itu putih clear seperti ini tuh saya suka ya. Dan kita juga bisa lihat di sini penulisan judulnya itu pakai glitter-glitter gitu ya, yang menandakan ini memang huruf-huruf ini disusun dengan ya partikel-partikel kecil ya. Jadi itulah yang disebut dengan atomik ya. Dan ada glitter-glitter emasnya bikin kesan mewah gitu. Jadi menurut saya ini bukunya keren dari segi cover, termasuk yang cukup oke. Nah, terus kemudian dari segi isi ya teman-teman. Nah, dari segi sini saya ingin memberikan teman-teman semua cerita, tapi nggak saya kupas semua. Jadi saya ingin tujuannya untuk buat konten ini nih agar teman-teman penasaran dan beli dan baca sendiri bukunya. Jadi nggak saya habiskan semua isinya, saya kasih semua nggak ya. Jadi yang paling membekas ya, bagi saya setelah baca buku ini itu tentang brain hacking waktu membiasakan pola kebiasaan baru ya. Brain hacking ini gimana masalahnya teman-teman ya? Gini, misalnya kita itu biasanya ya, kalau misalnya pengen diet ya, itu kan kita biasanya mentarget ya. Target kita misalnya turun 20 kg. Nah, setelah turun ya, kita waktu proses turunnya itu kan semangat, tapi setelah turun nyampe targetnya kita malah kendor. Setelah capek targetnya malah ya tahulah makan junk food lagi, akhirnya gemuk lagi. Nah, seperti itu. Itu kenapa? Nah, ini teman-teman, brain hack pertama ya. Karena di dalam buku ini tuh diceritakan, kita kalau mau merubah kebiasaan itu jangan berorientasi pada hasilnya ya. Jadi jangan sampai kita itu targetnya 10 kilo berapa hari. Nah, jangan seperti itu. Lalu apa yang harus kita target? Yang kita target adalah perubahan identitas kita. Nah, itu teman-teman, itu yang paling penting. Jadi kita kalau mau berubah ya, itu identitasnya dulu ya. Kenapa kok identitas? Nah, contohnya seperti ini ya. Kita misalnya punya target ya, saya harus belajar gitar ya sampai bisa 2 lagu. Nah, setelah 2 lagu kita akan kehilangan teman-teman ya. Ketika sudah bisa 2 lagu kita kehilangan alasan lagi. Nah, akhirnya kita malas belajar lagi. Nah, beda kalau kita mentarget saya ingin menjadi seorang ya musisi ya. Musisi itu kegiatannya setiap hari kan main gitar ya. Nah, main gitar atau main apapun itu. Jadi ketika kita dalam mindset kita adalah musisi, kita akan otomatis membiasakan diri kita untuk main gitar ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus rubah identitas kita dulu ya. Contohnya lagi ya. Saya bermindset kalau saya ini seorang investor. Artinya apa? Artinya kalau seorang investor tiap hari itu harus punya knowledge baru, harus baca koran. Nah, akhirnya saya setiap hari baca koran. Seperti itu, bukan saya targetkan saya tiap hari harus baca koran ini, bukan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman juga mau bentuk tubuh yang bagus ya, jangan berpikiran cuma kiloannya aja yang turun, bukan seperti itu, tapi identitas teman-teman ya. Teman-teman itu pengen dikenal punya badan yang atletis. Nah, orang yang badannya atletis ya tiap hari lari, seperti itu ya. Itu adalah brain hack pertama. Nah, brain hack kedua teman-teman ya, kita mungkin ya gini, sebagian besar dari kita itu mungkin mengira perubahan-perubahan kecil itu nggak ngaruh apa-apa ya. Tapi di dalam buku ini tuh ada analogi yang menurut saya sangat keren teman-teman ya. Analoginya kira-kira seperti ini ya. Ketika teman-teman punya es batu ya, es balok besar ya. Anggaplah es balok ini suhunya adalah minus 10 derajat Celcius. Nah, ketika teman-teman panaskan ya, turun ke 7, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4 sampai minus setengah ya, itu belum cair esnya ya. Sampai minus setengah, dari minus 10 ke minus setengah itu belum cair.
Namun ketika teman-teman tambahkan setengah derajat Celcius lagi, boom, es batu kemudian cair teman-teman, jadi air lagi. Nah, sebenarnya di dalam buku ini itu kita diyakinkan kalau perubahan dalam hidup kita itu seperti itu juga. Kita mungkin berubah kecil, gak ada hasilnya, tapi pada suatu ketika perubahan kecil itu akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa ya. Kalau misalnya ya resistannya itu berhasil dijebol, seperti itu ya. Jadi itu adalah brain hack kedua. Nah, brain hack ketiga di dalam buku ini ya, ini sebenarnya kita mungkin sudah tahu semua ya, tapi di dalam buku ini di state lagi lebih clear, lebih jelas ya. Apa itu? Jadi kalau kita mau membuat kebiasaan ya, baik itu membuat kebiasaan baik atau meninggalkan kebiasaan buruk, itu ada 4 tahapan namanya. Jadi kalau kita ingin membuat kebiasaan baik nih, itu pertama kita harus membuatnya terlihat ya, kebiasaan itu harus terlihat. Yang kedua, kita harus membuat kebiasaan itu menarik. Yang ketiga, kita harus membuat kebiasaan itu mudah. Yang keempat, kita harus membuat kebiasaan itu memuaskan, itu ya. Nah, kalau kita ingin membuang kebiasaan buruk ya sebaliknya, jangan dibuat terlihat ya, jangan dibuat gampang ya, jangan dibuat memuaskan seperti itu. Nah, kenapa teman-teman ya? Ini kenapa seperti itu? Ini saya akan jelaskan dengan contohnya. Kalau kita misalnya pengen menurunkan berat badan ya, yang pertama harus kita lakukan, kita harus membuatnya mudah terlihat ya. Jadi kita kalau mau olahraga sering itu sepatu olahraganya itu ditaruh di depan pintu, dekat pintu gitu ya. Jadi tiap keluar pintu kita lihat sepatu olahraga, kita teringat ya. Sebaliknya kalau kita ingin berhenti merokok ya, kita jangan taruh rokok di tempat yang gampang terlihat ya, misalnya sembunyikan seperti itu. Nah, itu adalah yang pertama ya. Yang kedua, membuatnya menarik teman-teman ya. Kita kalau misalnya mau berangkat nge-gym ya, itu ya mungkin ada baiknya kalau kita ya ngajak temen lah ya, jadi atau misalnya kita nyari tempat yang enak lah, jadi kita nge-gym itu sekalian apa, misalnya sekalian ketemu teman-teman baru di sana, jadi ada menariknya gitu teman-teman, nggak membosankan itu. Terus kemudian buatlah mudah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau nge-gym, membiasakan nge-gym ya, cari gymnya yang sejalan dengan kantor misalnya ya. Jadi nggak perlu muter-muter lagi, pulang kantor langsung kelewatan, langsung nge-gym seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting ya. Ini di sini menurut saya yang saya sadari ketika kenapa kok menimbulkan kebiasaan baik itu sulit ya. Karena ternyata ketika kita ingin menimbulkan kebiasaan baik, hasilnya itu nggak langsung saat itu juga kita rasakan ya. Mungkin beberapa tahun kemudian ya. Beda kalau kita mau membiasakan hal-hal buruk, rasanya itu mungkin instan, kontan waktu saat itu juga ya. Tapi kalau kebiasaan baik enggak. Oleh karena itu kita harus membuatnya itu terasa memuaskan teman-teman ya. Jadi kita misalnya nih mau olahraga nih ya, mau lari ya, maraton ya, atau nge-gym lah. Nah, kita buat janji sama diri kita sendiri, kalau kita sudah nge-gym, kita akan main game selama 1 jam. Itu adalah bentuk penghargaannya. Jadi teman-teman terus bersemangat harapannya. Nah, itu adalah hal-hal yang menurut saya 3 hal brain hacking di dalam buku ini ya, yang membuat insight-insight baru menurut saya seperti itu sih. Jadi kalau teman-teman penasaran, masih banyak cerita lagi dalam buku ini ya, langsung aja beli ya di toko-toko buku terdekat. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya seperti ini ya tolong di like, subscribe, dan share ya apabila bermanfaat. Oke, gitu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.